Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana li'ibadihil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin hadirat para pendengar RRI cabang Takengon yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita kemudahan umur dan kemudahan kesehatan. Insyaallah kita bertemu lagi dengan Ramadan tahun ini. Bila kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang tidak ketemu dengan Ramadan tahun ini. Kenapa kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Ramadan adalah bulan di mana di sana panen pahala. Di sana kita meraup pahala sebanyak-banyaknya. Bayangkan saja salat sunat yang biasa kita kerjakan, pahalanya sama dengan salat wajib. Dalam posisi seperti ini, tentu kita sangat bersyukur. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk ikut serta dalam Ramadan tahun ini. Salat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang telah memberikan teladan kepada kita bagaimana berpuasa dan juga bagaimana berbuka dan juga bagaimana bersikap dalam kehidupan keseharian kita di dalam bulan Ramadan ini. Nabi menyebutkan kepada kita mengakhirkan sahur dan mengharapkan kita sahur, jangan sampai tidak sahur. Walau dengan dengan satu buah kurma. Karena sahur itu berkah. Itulah tauladan yang Nabi berikan kepada kita. Dan juga menyegerakan berbuka. Karena para pendengar sekalian, pada saat sahabat lagi semangat-semangatnya beribadah, mereka ingin menunjukkan kepada Nabi seakan-akan mereka puasa 12 jam itu tidak ada apa-apanya, ingin nambah lagi 12 jam lagi, atau menunda-nunda untuk berbuka, wah mereka masih kuat. Tetapi Nabi menyatakan, segeralah berbuka. Karena di samping itu semua, setelah kita berbuka, kita telah menunaikan sebuah sunnah yang luar biasa. Para pendengar sekalian, kita di dalam bulan Ramadan ini ada target-target, atau kalau kita lihat ada aspek-aspek. Karena itu kita perlu belajar bagaimana aspek-aspek itu bisa kita tahu. Tanyakan kapan waktu abdal sedekah. Kapan sedekah yang utama? Sedekah itu di Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana lipatan-lipatan pahala sedekah kita. Malah dalam sebuah hadis dikatakan, apabila kamu bersedekah kepada orang yang berpuasa, maka sedekah berbuka yang kau berikan kepadanya, maka pahala orang yang berpuasa itulah ganjaran kepada kita yang memberikan. Jadi bisa bayangkan bagaimana besarnya pahala yang diberikan Allah kepada kita. Demikian juga dengan membaca Al-Quran. Satu huruf Al-Quran kita baca, itu memberikan pahala yang luar biasa. Juga bisa bayangkan bagaimana kalau kita khatam Al-Quran. Jadi kalau kita lihat para ulama kita mempunyai tradisi masing-masing. Ada yang para ulama kita 3 hari sekali khatam.
ada yang 5 hari sekali khatam, ada yang 10 hari sekali khatam. Ini adalah tradisi-tradisi yang mereka bangun. Bagaimana dengan hubungan yang dibangun dengan Al-Quran. Demikian juga kita, dalam bulan Ramadan kali ini, bangunlah hubungan itu. Usahakan jangan sampai tidak khatam sekalipun. Itu sudah diajarkan kepada kita. Karena satu juz itu 20 lembar, 20 halaman, 20 lembar gitu ya. Jadi itu artinya bagi kita bisa atur. Setiap saat kita bisa kalkulasikan berapa kali tiap sholat, berapa kali habis sholat kita, sebelum sholat, habis sholat, berapa halaman yang kita bisa khatamkan, sehingga nanti dalam satu hari itu bisa 2 juz gitu. Artinya para pendengar sekalian, kita membuat perencanaan yang luar biasa. Bagaimana kita mengharapkan Ramadan yang luar biasa. Demikian juga dengan sholat sunat. Jangan sampai kita biarkan berlalu. Ya, di samping sedekah, terus membaca Al-Quran juga dengan sholat sunat. Ya kan, kita akan ada tarawih, ada witir yang sudah diselenggarakan di masjid-masjid kita. Hadirilah itu. Berilah semangat persaudaraan dan kesatuan. Tunjukkanlah bahwa syiar itu penting. Bagaimana kita dalam bulan Ramadan ini memberikan suatu sokongan yang luar biasa. Kita hadir melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Di samping itu sekaligus kita bisa melakukan membawa sedekah dan juga membaca Al-Quran. 3 hal ini saya pikir penting, menjadi bagian yang tidak terelakkan, terintegrasi dalam kehidupan Ramadan kita. Jangan Ramadan kita berlalu hanya dengan puasa, tapi tidak ada tambahan-tambahan yang lain. Engkau diberi nilai karena kelebihan-kelebihan yang kau tunjukkan, bagaimana dirimu berinteraksi dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Hadirin para pendengar sekalian, kehidupan kita sebagai manusia tentu tetap kembali kepada ahsanu amala. Allah akan menilai kita. Bagaimanakah kita bisa menunjukkan semangat beramal yang tinggi, bahwa kitalah yang terbaik. Bagaimana amal-amal kita itu bisa kita tunjukkan adalah amal yang terbaik. Itulah yang bisa kita lakukan, para pendengar sekalian, bahwa pahala terbaik itu akan muncul dari hamba-hamba yang giat, hamba-hamba yang ikhlas, dan memberikan keutamaan-keutamaan kepada waktu, sehingga keutamaan itu dapat karena penghargaan itu tentu akan diberikan Allah kepada kita apabila kita giat dan sungguh beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa terbayangkan apabila ahsanu amala tadi masuk ke sedekah. Sedekah yang baik adalah sedekah yang terus menerus, walaupun sedikit dia terus menerus. Demikian juga dengan ibadah kita. Terus dia tidak blong-blong ya. Malam ini sholat, malam besok tidak, bukan seperti itu. Jadi kita harus memperkuat diri kita bagaimana Ramadan kali ini memang spesial dan berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Kita harapkan para pendengar sekalian, bisakah Ramadan ini melahirkan sebuah sikap yang memperkokoh keimanan kita. Jadi keimanan kita itu tidak goyah, ya, keimanan kita tidak bubar, keimanan kita tidak lewat, tidak lalu begitu saja. Jadi karenanya marilah kita berharap mudah-mudahan Ramadan kali ini memberikan kekuatan ibadah kita, semangat kita, dan berkah yang akan kita harapkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.